Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Ardila Benu dari kelompok 3. Ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu tentang teologi Perjanjian Lama dan sejarah perkembangannya. Teologi Perjanjian Lama merupakan bagian dari teologi Kristen, secara khusus teologi biblika yang membahas tema-tema atau isu-isu teologis yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sebagai bagian dari teologi biblika, teologi Perjanjian Lama mempunyai suatu fungsi kritis yang dijalankan serta persoalan yang dihadapinya. Sejarah perkembangan teologi Perjanjian Lama. Itu yang pertama, zaman reformasi pencerahan. Itu terjadi pada abad 14 sampai dengan abad 27 Masehi. Ada beberapa prinsip yang berkembang di golongan Protestan pada saat ini, yaitu sola gratia, hanya anugerah, sola scriptura, hanya berdasarkan Alkitab, dan sola fide, hanya karena iman. Kekhususan diberikan kepada sola scriptura mendorong terjadinya perkembangan teologi Alkitabiah berikut dengan gagasan untuk menafsirkan Alkitab. Sementara itu, kata teologi Alkitabiah sendiri bukanlah hasil gagasan mereka. Kata ini pertama kali muncul dalam karangan Wolfgang Jakob Christmann, Theosie Biblische Theologie, dan metodenya dikembangkan oleh Gleit dan Andreas Fischer pada tahun 1530-an. Istilah teologi Alkitabiah itu dipakai dalam dua arti, yaitu yang pertama, teologi yang ajaran-ajarannya bersumber pada Alkitab dan dasarnya adalah Alkitab. Yang kedua, teologi yang dikandung oleh Alkitab, suatu disiplin teologis tertentu yang asal mula perkembangannya diuraikan secara singkat. Lehman membuat definisi sendiri tentang teologi Alkitabiah, yaitu teologi yang mempelajari penyataan Allah di dalam lingkungan sejarah Alkitab, yang berarti pengungkapan ilahi atas perjanjian-perjanjian yang tercatat dalam Alkitab. Sedangkan Henricus Adies dalam bukunya Theologia Biblica Dewan de Daventry 1643 memberi pengertian tentang teologi Alkitabiah yang dicomot dari kedua perjanjian untuk mendukung sistem-sistem doktrin tradisional dari golongan ortodoks Protestan yang mula-mula. Abraham, Clovis, dan beberapa rekan sesamanya menganggap teologi Alkitabiah sebagai pendukung teologi dogmatik dan menganggap ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung dogmatik. Penekanan kembali pada Alkitab baru ketika munculnya gerakan pietisme. Akibatnya, sejak tahun 1745, teologi Alkitabiah berpisah dari teologi dogmatik atau sistematika dan menjadi dasar teologi sistematika. Demikianlah pembawa materi pertama saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, saya Yandrit Misa. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu zaman pencerahan abad ke-17 sampai 18. Pada masa ini muncul beberapa pendekatan baru yang disebabkan karena beberapa pengaruh. Yang pertama, reaksi nasionalisme terhadap supernaturalisme.
yang dimana akal manusia ditegakkan sebagai sumber patokan final serta sumber utama pengetahuan, yang berarti bahwa wibawa Alkitab sebagai catatan penyataan ilahi ditolak. Yang kedua, dikembangkannya suatu hermeneutik baru, yaitu metode penelitian sejarah. Yang ketiga, penggunaan kritik sastra radikal terhadap Alkitab. Nah, di sini mengambil kesimpulan bahwa pada masa ini rasionalisme diarahkan untuk meninggalkan pandangan ortodoks tentang pengilhaman Alkitab, supaya Alkitab hanya menjadi salah satu dokumen kuno yang harus dipelajari seperti dokumen-dokumen kuno lainnya. Hal terutama yang bisa dilihat dari masa ini adalah keterpisahan antara teologi sistematika dan teologi biblika. Anton Friedrich Busking menunjukkan untuk pertama kalinya teologi Alkitab sebagai saingan teologi dogmatika, yang dimana Gebling menyampaikan hal yang serupa, dan sementara Johannes Salomo Semler menyatakan bahwa firman Allah sama sekali tidak identik dengan Alkitab. Dengan begitu menyirat bahwa tidak semua bagian Alkitab diilhamkan, dan Alkitab adalah dokumen sejarah murni yang harus diselidiki dengan suatu metodologi murni yang bersifat historis dan bersifat kritis. Gottlieb Traugott Sakaria berusaha membangun suatu sistem pengajaran teologis berdasarkan suatu hasil kerja eksegetis yang teliti. Menurutnya, aspek historis dalam Alkitab tidak terlalu penting dalam teologi. Ia juga mengupayakan pembersihan bagi ketidaksempurnaan yang ada dalam sistem dogmatika atau dogmatik. W. F. Hufnagel 1785 sampai 1789 dan C. F. von Anmon 1792 mengungkapkan bahwa teologi Alkitabiah terdiri atas sekumpul penelitian sejarah atas ayat-ayat bukti dan Alkitab yang mendukung dogmatik. Karya von Anmon lebih bersifat teologi filosofis, namun memiliki pandangan yang lebih tinggi terhadap Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. John Phillips Gilbert melalui ceramahnya pada tanggal 30 Maret 1787, ia berhasil menjadikan peranan teologi Alkitabiah sebagai hanya salah satu peranan sejarah semata terhadap atau terlepas dari dogmatika. Definisinya tentang teologi Alkitabiah yang berbunyi, teologi Alkitabiah secara historis meneruskan pemahaman para penulis Alkitab tentang masalah-masalah ilahi. Sebaliknya, teologi dogmatik bersifat mendidik, mengajarkan penalaran filosofis seseorang teolog terhadap masalah-masalah ilahi sesuai dengan kemampuan waktu, usia, tempat, aliran, atau mazhab dan hal-hal lain dari sang teolog. Pendukungnya didasarkan ada 3 pertimbangan. Yang pertama, ilham harus dihapuskan karena Roh Allah sendiri memberikan kemampuan pada para penulis. Yang kedua, teolog Alkitabiah bertugas mengumpulkan secara teliti berbagai konsepsi dari gagasan dari setiap penulis Alkitabiah. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk disiplin ilmu sejarah, teolog Alkitabiah harus membedakan beberapa periode antara agama lama dan agama baru.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lisra Sabuna, pembawa materi yang ketiga tentang Zaman Pencerahan Teologi Dialektika abad 19 sampai 20. Beberapa macam pendekatan yang telah ada sebelumnya berhasil menuai kritik setelah akhir Perang Dunia Pertama. Teologi Alkitabiah menerima kehidupan baru, yaitu zaman teologi dialektik. Pada zaman itu muncul beberapa tokoh dengan karya-karyanya. Menurut Gottlob Kaiser yang menolak segala jenis supernaturalisme dan berusaha menggambarkan perkembangan agama Perjanjian Lama dari sudut sejarah awal pertumbuhan. W.M.L. De Wet mencoba menjauhi rasionalisme dan memandukan teologi Alkitabiah dengan suatu sistem filsafat melalui bukunya Biblica Dogmatik. Ia mencoba mensintesiskan antara iman dan perasaan yang membawa masuk perkembangan awal pertumbuhan agama dari Hebraisme menjadi Kristianisme lewat Yudaisme. Dalam bukunya Biblica Theology of the Old, ini menyajikan suatu teologi Alkitabiah historis dengan penekanan teokratis yang kuat. Ia bergerak dalam ketegangan antara partikularisme dengan universalisme dan melukiskan suatu keadaan perkembangan historis dari Hebraisme, Yudaisme, dan Kristianisme. Wilhelm menyatakan bahwa sistem pengaturan bahan-bahan Perjanjian Lama tidak boleh disajikan berdasarkan kategori-kategori yang diambil dari Alkitabiah, namun yang ditetapkan dari luar dan harus merumuskan dogma pendekatan dari sudut sejarah agama mengenai Perjanjian Lama dan yang sama. Sekali berdiri sendiri, pada pertengahan abad muncul golongan-golongan atau golongan yang berusaha menolak kesaingan pendekatan berdasarkan penelitian sejarah dan golongan yang berusaha memadukan suatu pendekatan historis yang menentang pendekatan-pendekatan rasional dan filosofis yang tetap menganggap Perjanjian Lama mempunyai asal-usul yang ilahi, namun menolak pandangan sempit tentang pengilhaman harafiah. Ohier mengakui bahwa ada kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namun ia menerima juga bahwa ada pemisahan di antara keduanya, yaitu bahwa teologi Perjanjian Lama hanya akan berfungsi secara benar di dalam konteks kanonik yang luas. Teologi Perjanjian Lama sendiri menurut Ohier, mempunyai pengertian sebagai ilmu sejarah yang berdasarkan pada eksegesi dari sudut sejarah tata bahasa yang tugasnya adalah mereproduksi isi dari tulisan-tulisan tersebut pertama kali ditulis dan juga kondisi-kondisi pribadi daripada penulis Alkitabiah. Jadi metode yang tepat menurut mereka bagi teologi Alkitabiah adalah pendekatan dari sudut sejarah awal pertumbuhan yang diaksegesi berdasarkan kata bahasa dan eksegesi
berdasarkan penelitian sejarah yang harus digabungkan dengan suatu perkembangan organis dari PL. Terima kasih. Terima kasih. Saya atas nama James Sobea akan membawa materi yang terakhir, yaitu beda teologi, sistematika, dan biblika. Pengertian teologi sistematika adalah upaya untuk memahami hubungan timbal balik antara pokok-pokok Alkitab dengan implikasi-implikasi historis dan filosofis. Teologi biblika adalah upaya untuk memahami Alkitab menurut perkembangannya selama periode-periode tertentu. Perbedaan teologi sistematika dan teologi biblika. Biblika yang pertama, tema terbatas dengan apa kata Alkitab. Yang kedua, mempelajari bagaimana bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Yang ketiga, kompilasi atau himpunan doktrin dari penulis pada era tertentu. Yang berikut, belajar memahami bagaimana dan mengapa satu doktrin berkembang. Berikut berbicara tentang proses. Berikut belajar dari perkembangan inspirasi dari Alkitab. Sistematika. Yang pertama, tema diambil dari Alkitab dan di luar Alkitab. Yang kedua, mempelajari keseluruhan Alkitab. Yang ketiga, kompilasi doktrin dari keseluruhan Alkitab dan non-Alkitab. Yang keempat, belajar memahami atau mengerti dasar atau alasan, prinsip atau sesuatu itu ditulis. Yang kelima, berbicara tentang hasil. Yang keenam, belajar tentang puncak inspirasi dari Alkitab. Terima kasih.